Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast kontrakan bareng gue Yeng. Apa kabar nih semua teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tayangan ini dapat menghibur dan dapat mengisi kekosongan di sela-sela kegiatan kalian semua yang ada di rumah. Nah, tak lupa untuk mengingatkan teman-teman untuk selalu support channel kita dengan cara like, subscribe, komen, dan share sebaik-baiknya ke teman-teman kalian agar video kita lebih baik dan berkembang lagi. Nah, buat teman-teman yang mau share pengalaman pribadinya atau pengalaman horornya di podcast channel, bisa langsung aja DM Instagram kita di bawah ini ya. Oke, di episode kali ini gue udah kedatangan Bang Wildan nih sebagai narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman pribadinya dia saat disantet orang misterius. Gimana ceritanya? Ini dia. Oke, apa kabar nih Bang Wildan? Baik Bang, alhamdulillah sehat. Ya. Lagi sibuk apa sekarang? Paling kerja aja sih sama ada kegiatan badminton aja sih dia dari kerjaan gitu. Wih mantap, olahraga sambil Iya. Nah, teman-teman di rumah juga udah penasaran nih gimana sih kisahnya abang bisa disantet. Mau gue ceritain? Oke, jadi sebelumnya gue mau disclaimer dulu bahwasanya buat yang kenal sama gue bahwasanya ya ini kejadian pribadi gue. Kejadian ini di 2019 Bang. Oke, tahun 2019. Nah itu kejadiannya juga sebelum gue nikah Bang. Jadi gue nikah itu 2019 bulan Februari. Bulan Februari 2019. Nah itu 1 minggu sebelum persiapan akad ya, sama resepsi. Gue itu kayak nyiapin persiapan gitu Bang, kayak fitting baju gitu kan di WO gitu kan. Terus bikin stiker undangan, terus sama nyotir undangan gitu kan. Nah posisinya itu 1 minggu sebelum acara akad nikah, gue itu dikontak sama calon istri gue Bang. Posisinya itu hari Jumat. Gue posisinya juga masih kerja kan, di kontak sama calon istri gue. Dia ngabarin gini di WA, yang aku mau beli kasur sama mama gitu kan. Hah? Ngapain beli kasur gitu kan? Kita kan juga belum tahu mau tinggal di mana gitu kan. Antara di daerah rumah aku di Tanah Abang apa di daerah rumah kamu di daerah Tangsel gitu kan. Masalahnya bapakku udah booking kontrakan, udah 3 bulan dikontrakin, udah di booking 3 bulan nih Bang, kata gitu. Lah seriusan gitu kan, kita kan belum ngomongin masalah mau tinggal di mana gitu kan, entah di Tanah Abang atau enggak di daerah Tangsel, aku bilang itu apa enggak di tengah-tengah gitu kan, di daerah Kebayoran. Masalahnya udah di booking sama bapak, mau gimana gitu, nggak bisa dibatalin, udah di booking 3 bulan. Ya gue nggak bisa mikir panjang gitu Bang, maksudnya ya udah deh terpaksa karena udah di booking juga kan. Ya udah akhirnya gue terima aja, ya udah ikutin apa kata bapak kamu dulu aja buat tinggal di daerah sekitar rumah bapak sama mama gitu kan. Akhirnya video call tuh Bang, istri gue ngeliatin mau kasur yang mana, gue bilang setelah lah gitu kan. Singkat cerita siangnya ngabarin lagi Bang, ngabarin gue lagi, katanya WO mau ngajak kita fitting baju. Terus sekalian mau nyortir undangan sama bikin stiker. Nah ini singkat cerita gue kesana, fitting baju sama WO selesai sekitar jam 9 malam, dan sisanya gue stikerin undangan Bang. Stikerin undangan sama nyortir. Selesai jam 1 Bang, jam 1 malam. Terus calon mertua gue bilang ini, yang bapak nih bilang, Dan kamu mau tidur di mana? Ini udah jam 1. Pak, aku pulang aja deh Pak, gitu kan. Ngapain? Udah malam kayak gini, banyak begal loh daerah sini, kata gitu. Banyak begal. Rumah kamu kan di Tanah Abang, jarak juga jauh kan, malam bahaya, kata gitu. Mau nggak tidur di sini? Kalau mau tidur di sini ya paling di ruang tamu, kata gitu. Terus gue bilang, ya ruang tamu ada motor kan, karena motor bapak dimasukin kan. Kalau nggak mau di sini,
kata bapak, mau nggak dikontrakan yang baru bapak booking itu yang buat kalian berdua. Sama istri gue kan namanya Anissa kan, sama Anis, jadi panggilannya Anis bang, istri gue sama Anis gitu. Di mana pak? Itu di atas gitu. Tapi emang belum ada apa-apa, baru kasur yang tadi beli aja nih tadi siang si Anis sama mama kata gitu. Ya udah deh pak, saya tidur di sana aja gitu. Takut kalau di sini kan ganggu gitu kan, karena kan emang kondisi rumah mertua gue kan ya nggak gede banget gitu bang. Udah gitu ada motor masuk juga kan, motor 2 dimasukin ke ruang tamu kan. Ya udah akhirnya gue tidur di kontrakan yang udah di booking sama mertua gue tuh yang 3 bulan itu. Posisinya memang 5 rumah bang. Oh deket lah ya? Deket, kurang lebih 5 rumah dari rumah mertua gue. Emang agak naik ke atas. Nah akhirnya gue tidur di situ. Gue lupa juga bang, itu udah sholat isya apa belum? Udah sholat isya apa belum tuh gue? Akhirnya gue tidur aja bang, tapi tidurnya itu nggak bisa tidur pulas bang. Oh gitu. Jadi tidur kayak tidur ayam-ayam gitu. Karena ketika gue coba tidur itu ada suara ini bang, anak kecil lari-larian, cewek cowok, ya kurang lebih sekitar 4 tahunan, lari-larian, cuk gitu, teriak-teriakan gitu. Gue nggak, duh suara apaan gitu kan? Gue mikir lagi bang, masa iya jam 1 malam ada suara anak kecil gitu kan? Nggak mungkin kan? Tapi di lorong itu? Maksudnya di lorong kontrakan itu? Iya, jadi posisi di dalam kontrakan. Dalam kontrakan. Jadi kontrakan gue kan 3 petak bang. Yeah. Kontrakan gue itu modelnya itu letter L bang. Oh. Jadi kayak gini bang. Posisi kayak gini nih. Dia tuh kayak sekolahan gitu bang. Kontrakan gue yang lama itu ya. Nah ini tangga di sini, sekitar sini. Nah ini ada rumah tukang. Ini rumah orang daerah lah ya, gue sebutnya. Nah ini ada rumah Bu Guru ngaji. Nah ini gue di pojok sini. Nah ini ada gang kecil. Nah sebelah gang kecil itu rumah Pak RT. Nah gue di sini. Nah itu kontrakannya itu kan 3 petak. Jadi 2 lantai 3 petak. Tapi gue di paling bawah, paling pojok. Nah paling pojok itu kan. Itu emang 3 petak bang. Gue tidur di nggak ada kamar jadi posisinya. Jadi kontrakan ngelos gitu loh bang. Karena masih belum ada apa-apa kan? Iya karena emang posisi rumahnya juga nggak ada kamar. Biasanya kan kalau kontrakan itu kan ada kamarnya 1 atau 2 gitu kan. Jadi kayak kontrakan 3 petak doang bang. Ruang tengah, ruang depan, ruang tamu dah. Ruang tengah itu biasanya kan dipakai kayak buat kamar. Nah itu gue pakai buat kamar. Terus kamar mandi sama dapur digabung kan. Gue tidur bang. Tidur tuh tapi nggak bisa tidur bang, kayak coba merem gitu kan berisik lagi. Ntar kalau gue melek nggak ada suara anak kecil lagi, gue merem lagi ada suara anak kecil lagi, sampai gue mikir aduh kayaknya gue harus nyalain murotal Al-Quran deh biar nggak iseng ya. Itu kondisi HP full bang, gue nyalain murotal itu ya dari Al-Quran atau dari surat dari juz pertama sampai terakhir lah gue setel itu di YouTube kan. Gue nyalain, tabel gue tidur merem bang. Tapi kalau setiap gue merem nih bang, itu selalu ada anak kecil bang suaranya, lari-larian dari kamar mandi ke depan. Kalau merem tuh ya? Iya kalau merem, tapi pas gue melek nggak ada bang, nggak ada suaranya gitu kan. Sampai aduh kayaknya gue harus nyalain lampu nih. Itu posisi gelap ya? Posisi gelap. Akhirnya lampu kamar gue nyalain. Posisi HP masih nyetel YouTube bang, murotal, gitu kan. Terus gue coba merem nih bang, sama bang, masih ada suara anak kecil. Nggak ngintip-ngintip aja gitu, ngeliat gitu, enggak? Gue juga agak-agak takut sih bang, iya. Agak-agak takut juga kan, karena sendiri kan, posisinya. Itu kontrakan baru dihuni hari itu gitu kan, gue tempatin gitu kan, belum diapa-apain gitu kan. Gue juga lupa gue udah sholat isya apa belum gitu kan. Akhirnya gue coba ke toilet ya, cuci muka gitu kan, gosok gigi lah segala macam, bersih-bersih. Gue coba tidur lagi bang, merem nih, kondisi lampu masih nyala bang. Gue merem, masih ada suara itu bang. Suara anak kecil. Kenalan kali ya. Ini gimana? Ini apaan ya? Ini jangan-jangan kontrakan ini angker apa gimana gitu, gue udah pikir gue. Akhirnya gue
terpaksa bang, gue melek bang sampai menjelang subuh, sampai terdengar orang inilah apa sholawatan gitu bang. Baru tuh setelah subuh, sholat subuh, baru bisa tidur bang. Besok paginya gue cerita sama calon istri gue, sama calon mertua, itu di kontrakan angker ya, gue bilang gitu. Enggak kok, orang kontrakan itu rame gitu kan sebelahnya ada kontrakan orang juga gitu kan, ada guru ngaji gitu kan, di atasnya juga ada orang gitu kan. Masalahnya saya nggak bisa tidur semalam gitu, saya cerita tuh di rumah mertua, nggak bisa tidur. Kenapa? Dengar suara anak kecil, ada Rian, gue bilang gitu. Ah seriusan, kata gitu. Iya, gimana ya, nggak betah kayaknya, tahu nih bakal betah apa enggak, gue bilang gitu kan. Soalnya diganggu mulu semalam gitu. Ah itu mah paling itu doang, kata mertua, nggak usah dihirauin gitu, paling suara anak kecil sekitar. Ya tapi kan posisinya udah jam 1 malam pak, gue gitu. Nggak mungkin lah anak kecil masih main keluyuran di luar gitu kan. Kan juga itu kan suara di dalam kan? Iya di dalam bang. Ah paling itu anak sebelah, anak bu guru gitu kan. Anak bu guru kan ada 2 gitu, cewek cowok juga emang. Tapi ya posisinya masa ya anak bu guru ngaji itu belum tidur gitu kan, jam 1 masih mainan gitu kan. Pasti kan ada suara ibunya juga kan kalau misalnya ini. Nah, akhirnya udah tuh bang, singkat cerita gue nikah lah. Gue nikah itu gue di awal Februari. Nikah. Nah ketika selesai nikah itu di kontrakan yang lama ini bang, yang gue tempatin sekarang ini, itu kalau gue nyikat kamar mandi bang, itu selalu bau anyir bang. Kayak bau darah, tapi bau darahnya darah apa sih, masih seger gitu bang. Udah gitu kalau gue nyikatin klosetnya itu, lubang klosetnya itu suka keluar kelabang bang, kelabang kecil, kayak anakan gitu sama cacing. Gue cerita terus tuh sama istriku kan, kalau Sabtu Minggu kan suka libur kan, dari kerjaan libur gue suka nikatin itu bang, kamar mandi, kloset juga gue sikatin. Gue cerita sama istri, ini kok kalau setiap disikatin bukannya bau karbol malah bau anyir gitu ya. Terus sama istri gue, seriusan gitu, coba aja deh sana, abis aku sikatin tuh gitu kan. Istri gue ke situ cium, emang bener bang katanya bau anyir. Oh istri juga nyium? Nyium, tapi bau anyir itu paling nyengat itu pas bener-bener di lubang itu bang, lubang kloset bang, bau anyir darah seger gitu, kayak bener-bener darah seger gitu. Kalau kita kurban mungkin kan lihat darah sapi apa dipotong kan segernya kayak gitu kan baunya kan, anyir gitu kan. Tapi ya udah, maksudnya gue biarin aja lah sampai bener-bener selesai nih bang, 3 bulan lah itu sisanya. Booking itu kan, karena udah di booking duluan sama mertua gue buat 3 bulan kan di kontrakan itu. Nah itu singkat cerita, kurang lebih di bulan Maret akhir atau enggak bulan April, gue lupa itu tuh, karena kan 2019 itu istri gue udah ngandung bang, udah hamil, udah mengandung, kurang lebih kandungannya 3 minggu lah, 3 minggu. Nah malamnya bang, tepat itu kurang lebih hari Jumat juga bang, hari Jumat itu gue tidur bang, posisinya mimpi bang. Nah dalam mimpi gue itu gue pulang kerja nih bang, masuk kamar mandi. Pas buka pintu kamar mandi bang, itu ada genderuwo bang, sosok hitam gede, tinggi, bulu, tandukan, mata merah bang. Bawa inian bang, bawa tongkat, kayak tongkat baseball gitu, tapi lebih gede lagi, tapi berduri. Gue dijorokin bang, itu makhluk, jorokin sampai gue kayak nyeret-nyeret kaki ke belakang gitulah. Kaki gue yang sebelah kiri bang, dipentung bang, buk, sampai berapa kali gitu dipentung gitu kan. Nah dalam kondisi tidur itu istri gue kaget karena gue teriak-teriakan bang. Kata versi bini gue nih, gue itu teriak-teriakan minta tolong gitu kan, tolong. Nah, bini gue mau bangunin, ya karena kan gue sama istri gue kayak manggil ayah mama gitu kan.
Atau kadang-kadang juga manggil yang ya dibangun. Kenapa? Kaget kan gua. Apaan sih? Orang lagi enak-enak tidur gitu kan. Kayak gua bilang gitu. Kamu tuh kayak ituan, kayak mimpi. Iya sih, mimpi serem nih gitu kan. Mimpi serem, tapi di dalam mimpinya tuh ada sosok hitam di kamar mandi gitu kan. Bawa tongkat gitu mukul aku. Iya tadi kamu teriak-teriakan minta tolong kata gitu. Sana Gi, cuci muka, istri gua, baca doa deh, kalau nggak sholat tahajud, karena posisinya emang udah malam banget bang. Akhirnya gue cuci muka, ambil wudhu, ya gue sholat tahajud lah tuh 2 rakaat, baru bisa tenang bang, tidur bang. Udah enakan bang. Nah, sebelum gue mimpi itu bang, gue pernah ada kejadian cekcok bang sama tetangga gue. Tapi mohon maaf nih bang, gue nggak bisa ceritain di sini gitu kan. Iya, nggak apa-apa. Karena kan memang orangnya juga ya udah nggak tahu kemana gitu kan, udah nggak tinggal di sekitaran situ kan. Apa-apa. Jadi gue nggak cerita. Jadi pas jangka berapa hari kemudian tuh ya, sekitar seminggu, itu kan udah masuk ke bulan puasa bang. Iya. Bulan puasa 2019 tahun bulan puasa kurang lebih bulan Mei ya. Bulan Mei. Nah itu gue pulang kerja tuh kan, gue kerja di Tomang bang. Rumah kontrakan di Ciputat kan. Jadi gue pulang kerja, wah kondisi jalanan macet nih bang. Sampai stasiun Tanah Abang itu, emang niatnya gue mau langsung pulang kan, cuman waduh macet banget, udah mepet banget nih, udah sekitar 5:30 bang, udah mau maghrib gitu kan. Wah macet, udah pas macet masuk stasiun Tanah Abang itu, pinggiran stasiun Tanah Abang, kaki gue yang sebelah kiri udah mulai agak enak bang. Mulai kayak nyut-nyutan gitu. Aduh, posisi macet, apa karena emang capek karena bawa motor kali ya, macet gitu. Tapi nyut di bagian dengkul bang, kaki gue sebelah kiri. Wah udahlah, karena mau maghrib juga kan, tapi pikiran gue udah mampir dulu dah buka puasa di rumah nyokap lah di Tanah Abang. Akhirnya gue ke Tanah Abang bang. Singkat cerita, gue buka puasa, sholat maghrib. Nah gue selonjoran bang di bangku panjang. Posisinya kaki kiri gue itu meluncur gitu bang, tapi kaki kanan turun ke lantai gitu kan, sambil main HP nih bang. Pas azan Isya bang, ada kejadian aneh. Kaki gue di dengkul nih, bagian dengkul sini sampai sini tuh merah, terus tiba-tiba bengkak bang. Kayak kesemutan dulu awalnya, kesemutan, terus merah, bengkak gede. Wah, kenapa kaki gue nih? Kaget kan? Gue coba bangun bang, kagak bisa gerak bang, kaki gue yang sebelah kiri. Teriak dong ke adik gue namanya Sipa. Pak, tolongin, kenapa ya kata gitu? Kaki gue nggak bisa digerakin sebelah kiri, kenapa ya? Ini kok bengkak gitu, merah gini gitu kan? Terus kata adik gue, tolong panggilin itu deh, panggilin ayah sama mama. Kata adik gue, ayah sama mama udah ke masjid mau sholat taraweh kata gitu, udah tabarin aja. Nah udah posisi ini gue juga kebelet bang. Aduh, kayak gimana ya, sampai gue ngompol bang, sampai kencing di bangku panjang karena saking gue nggak bisa gerakin kaki gue yang sebelah kiri. Akhirnya begitu bokap nyokap gue balik nih dari sholat taraweh, gue ngomong sama nyokap bokap kan, ya nih kakek Wildan kayak gini nih, bengkak gini nggak bisa digerakin gitu kan. Tadi ini mohon maaf gitu, bangku jadi bau pesing gitu kan, karena gue kebelet kencing nggak bisa gerak kan, kencing di situ bang. Terus kata ayah gue, kenapa kok bisa bengkak? Tadi jatuh nggak kata gitu pulang kerja? Enggak ya, nggak jatuh, cuman memang pas arah pulang ke sini dari kerjaan ke sini nih, emang udah ngerasa sakit, nyut-nyutan, dengkul kan gitu. Ya udah deh, ganti celana dulu gitu kan, pakai celana ayah gitu, digantiin bang. Ya mau malu atau enggak ya masa bodoh lah bang, namanya orang agak bisa gerak gitu kan. Dipakein celana sama bokap gua, sama ayah gua, pakein celana, dibawa ke dokter 24 jam bang, sekitaran Tanah Abang.
Nah pas dibawa itu juga gue sama, kaki gue naik motor itu kayak ya dibopong sama nyokap sama bokap sama tetangga gue dibopong. Terus kata tetangga gue, si Wilan kenapa? Tahu kakinya bengkak, ini mau dibawa ke dokter 24 jam gitu. Dibawalah ke dokter 24 jam dekat rumah kan, diperiksa bang sama dokter 24 jam. Keluhannya apa gitu kan, gue jelasin, ini tiba-tiba bengkak kayak gini, merah, salah makan nggak gitu? Enggak, buka puasa juga tadi pakai ya takjil biasa lah kayak gitu kan, kayak gorengan segala macam gitu kan. Punya riwayat ini nggak, penyakit apa gitu kan, apa pernah jatuh gitu kan? Pernah dulu jatuh, patah dok, tapi yang sebelah kanan, yang kaki gue yang ini nih bang, yang kanan nih juga kalau lo pegang juga ini nggak kayak ada bekas patahannya kan. Cuman kalau logikanya kata dokter, kalau misalnya bengkak seperti ini bisa jadi karena akibat kecelakaan, tapi karena gue kecelakaan itu kan yang ini kan, logikanya kan yang kanan kan, bukan yang kiri kan. Akhirnya dokter 24 jam itu ngambil tindakan kayak cek darah bang, cek darah, tapi yang pakai alat yang ditusukin ke jari bang. Dia itu buat ngetes darah tinggi atau kolesterol atau asam urat. Nah itu pas hasilnya itu darah tinggi gak ada, kolesterol gak ada, tapi asam urat tinggi. Tanyalah sama dokter ini, Pak, ini anaknya kena asam urat, karena kan gue diantar sama bokap kan. Asam urat ini anehnya kok baru 26 tahun udah asam urat gitu kan, karena kan gue posisinya pas gue nikah itu umur 26 tahun bang. Ada keluarga yang punya ini gak riwayat asam urat, katanya saya nih mbak, ayahnya sendiri ada riwayat asam urat gitu kan. Akhirnya gue pulang deh tuh, dikasih obat. Nggak dikasih obat ini sih bang, nggak dikasih obat tulang, tapi dikasih obat buat asam urat. Akhirnya pulang bang, 2 hari 3 hari setelah berobat di situ tetap aja bang kayak gini bang, kondisi kaki bengkak. Disuruh minum obat itu sampai obatnya habis nggak sembuh gitu kan. Istri gue juga sebelumnya tuh pas kejadian itu pas malamnya nelpon gue juga bang, kok nggak pulang, kayak gue fotoin kalau gue kondisi seperti ini gitu kan, kaki bengkak gitu kan, nggak bisa pulang, sakit, mau coba dirawat dulu di rumah mama Maya, gue bilang gitu kan. Sampai nangis juga bang bini gue, karena abis gue foto itu langsung video call lah by WA kan, buat mastiin bener apa enggak nih. Video call tuh bang, nunjukin, lah kaget kan dia, kok kaki bisa bengkak kayak gitu, merah, nangis lah. Ya udah aku mungkin beberapa hari kemudian ke depan gue bilang gitu kan, bakal berobat di sini dulu aja di rumah mama, kamu nanti kalau misalnya tidur atau apa sama keluarga aja sama mama bapak kamu gitu kan. Berarti lu posisi nggak balik dulu ke rumah? Nggak balik, karena emang ya mau gimana bang, balik juga bawa motor kan, jarak dari Tanah Abang ke Ciputat Tangsel kan ya jauh kan. Ya udah akhirnya berobat di rumah nyokap lah di Tanah Abang. Nah 2 atau 3 hari itu obat udah habis bang dari dokter yang 24 jam ini. Nah udah habis, tapi kondisi kaki masih kayak gini bang. Masih sakit aja? Masih kayak gini, sakit. Gue mau kamar mandi juga ya masih dibopong sama bokap. Kalau mau pup juga gue didudukin dia selonjoran. Kayak udah orang gimana sih, kayak kaki mati setengah gitu bang. Kayak mati setengah. Orang kantor juga udah nanyain terus, lu sakit apa gitu kan, kok udah mau 3 hari nggak masuk gitu kan. Gue jelasin ya gue lagi ada sakit seperti ini, kaki gue nggak bisa gerak gitu kan. Terus akhirnya ada tetangga gue bilang, kenapa cuman dibawa ke dokter 24 jam, klinik 24 jam gitu kan, kenapa nggak dibawa ke puskesmas aja, kata gitu kan, yang mungkin lebih komplit lah, antara cek darah atau apa gitu kan. Karena kan kalau di 24 jam cek darah kan cuman kayak ditusuk gitu kan jari gue kan. Akhirnya ya udah gue sama bokap pergi ke puskesmas di sekitaran rumah nyokap lah. Akhirnya diceritain
ini kejadian seperti ini, kondisi tiba-tiba bengkak, kaki merah gitulah, nggak bisa jalan nih, ke dokter umum dulu bang. Kata dokter umum, ada surat dari kliniknya nggak? Nah itu kan minta surat dari dokter itu. Abang gua ditelepon suruh mintain surat gitu kan. Gua bawa kartu yang klinik 24 jam juga atas nama gua kan. Akhirnya dapat, diantarin ke puskesmas, diunjukin lah ke dokter yang umum ini. Oh ini kok riwayatnya asam urat pak, dari diagnosa dari dokter 24 jam. Yaudah gini aja, nanti besok kesini lagi cek darah gitu kan, cek darah yang dari sini bang, yang ambil darah gitu kan. Nah besok, singkat cerita besoknya balik lagi ke puskesmas. Ya, itu sekitar tanggal 20 Mei nggak salah. 20 Mei gua ambil darah gitu. Hasil lab malah asam urat nggak ada, asam urat cuma bersih, gua nggak ada penyakit apa-apa. Di hasil lab itu nggak ada apa-apa, asam urat, kolesterol darah tinggi nggak ada bang. Terus dokter umumnya aneh ini kenapa gitu, nanya kan, pernah ada riwayat kecelakaan nggak? Pernah, tapi kejadiannya yang patah itu sebelah kanan dok, gua ceritain kan. Kalau misalnya sebelah kanan ya berarti efeknya sebelah kanan dok. Kalau misalnya itu pun juga udah lama dok, gue bilang gitu. Iya maksudnya kalau misalnya sebelah kanan, kalau misalnya emang masih ada bekas-bekas kecelakaannya pasti di sebelah kanan, bukan sebelah kiri kan, logikanya gitu kata dokter. Itu juga udah lama, 2015. Nah ini aja 2019 kan, gue bilang gitu. Udah 4 tahun, emangnya masih ada efek? Kalau misalnya ada efek kan pasti di sebelah kanan dok, gitu. Iya, saya juga bingung nih. Coba kamu ke poli ortopedi katanya. Nanti saya buat surat rujukan, kamu ke rumah sakit besar, ke ortopedi. Tapi sebelum kamu ke ortopedi, kamu rongsen dulu katanya, di bawah di pendaftaran dulu, minta ke ruang ini radiologi buat di rongsen katanya. Akhirnya gue registrasi lah buat radiologi ke atas, di lantai 3 di puskesmas itu. Hasilnya baru jadi besok bang, karena kan udah kesorean kan. Kira hari ketiganya itu gue balik lagi ke puskesmas, bawa hasil radiologi, diunjukin ke dokter umum dulu nih, belum ke dokter spesialis yang di rumah sakit gitu kan. Dibawa terus dibikin surat rujukan bang. Nah itu tercatat kok di JKN mobil itu ya. Nanti mungkin bisa ditampilin. Jadi di sekitar tanggal 21 ke 22-nya itu ke situ bawa hasil radiologi rongsen kan. Bawa hasil rongsen, dikasih surat rujukan bang sama dokter puskesmas itu buat ke rumah sakit yang ada di Selipi, daerah Selipi. Nah kayak gue ke situ sore-sore ke dokter ortopedi, daftar lah, registrasi, dipanggil itu sekitar maghrib itu gue panggil masuk ke dalam sambil bawa hasil radiologi rongsen itu ke dokter ortopedi, diperiksa lah sama dokter ortopedi, itu kan pakai alat kan, ditanya tuh keluhannya apa gitu kan. Ini dok, saya udah hampir mau seminggu nih, kaki bengkak kayak gini, nggak bisa gerak gitu kan, merah begini bengkak gitu dari sini sampai sini. Terus dokter suruh mau ngeliat kan, kayak gue buka nih celana, bener tuh bengkak segini kata dokter. Wah ini kenapa ya kata itu. Terus akhirnya sama dokternya dilihat nih hasil rongsennya bang, hasil radiologi dilihat, aneh bang. Itu kan hasil rongsen itu kan kaki kanan kaki kiri kan, di scan gitu kan, dilihat perbandingannya memang bengkak bang di hasil itu rongsen. Cuman kalau tulang itu kan dia ada bantalan bang, tulang dengkul itu ada bantalan ya, kayak sumsum gitu. Jadi di belakang tempurung kan. Nah itu bolong bang, bolong nggak ada. Nah di sebelah kanan ada, itu bolong. Akhirnya si dokter ini ngasih diagnosa, ini jangan-jangan masnya ini gejala
peradangan sendi gitu kan. Nah, tapi dokternya juga aneh bang, dia ngomong begini, tapi saya aneh mas itu baru umur 26 tahun, tapi udah ngalamin gejala peradangan tulang gitu kan, persendian. Jadi biasanya kalau kayak gini tuh dialami sama orang yang udah lansia gitu kan, karena sumsumnya itu biasanya udah menipis atau sedikit ataupun udah nggak ada. Nah emang efeknya itu ya kalau misalnya ini bisa kelumpuhan kayak gitu kan. Cuman dokter ini bilang karena ini udah mau menjelang lebaran kata dokternya, saya kasih jadwal aja buat dilakukan operasi bang. Operasi bang. Nah, udah dijadwalin tuh. Itu kan katanya nanti 1 minggu setelah lebaran. Gue lupa bang tanggalnya tanggal berapa. Kurang lebih kalau nggak salah bulan Juni 2019. Itu 1 minggu setelah lebaran katanya suruh balik lagi. Tapi sama dokter ortopedi ini gue dikasih obat ini bang, obat tulang. Nah akhirnya dibikin surat buat tindakan operasi di tanggal sekian. Gue lupa tuh tanggal berapa. Katanya operasi ini bang apa? Sumsum. Jadi kayak nanti dilihat lah itu apa ada kenapa gitu bisa berakibat pembengkakan seperti itu gitu kan. Gue kaget bang, wah berarti gue bakal seminggu ke depan, kurang lebih seminggu ke depan gue bakal seperti ini lagi gitu kan. Karena dari dokter cuman dikasih obat doang gitu kan, obat tulang. Singkat cerita balik bini gue nanyain bang, gimana hasil dari rumah sakit yang gede gitu kan. Katanya abis rongsen. Ya ini hasilnya kata dokter ortopedi, sumsum tulang dengkul aku tuh nggak ada, katanya bolong, beda sama yang kanan gitu. Nangis bang bini gue ditelepon. Iyalah. Terus kata bini gue, ya udah deh ntar coba dibantu lah di sini dicari-cari orang yang ngerti kata gitu, orang yang ngerti ngerti buat hal-hal yang di luar medis kata gitu. Oh maksudnya mau alternatif? Alternatif, benar. Terus kata bokap gua kan orangnya yang masih nggak percaya gitu-gituan bang. Terus bokap denger ngapain gitu kan ke yang alternatif itu kan percaya dokter aja kata gitu. Terus gue bilang ya udah mau gimana, yang penting mau itu medis atau non medis, yang penting aku mau sembuh gitu kan. Gue mau sembuh gitu kan. Besokannya mertua gue dari Ciputat sama istri gue sama satu nih bang Ustadz bang, Ustadz gitu lah, datang dari Ciputat ke rumah gue bang. Assalamualaikum gitu kan. Cuman gue itu kayak orang ketakutan bang ngeliat Ustadz ini, karena pas datang gitu auranya tuh udah, gue tuh ngerasa kayak badan gue panas bang, orang sampai keringetan kan. Terus gue dipelototin begini bang, ditanya-tanya kamu kenapa gitu kan. Ya pak kaki bengkak, tapi gue nggak mau natap mukanya bang, kayak orang ketakutan bang. Gue nunduk gitu kan. Terus itu posisi masih bengkak tuh pas dia masih bengkak, masih gede banget dari sini sampai sini nih bengkak kan. Terus Pak Ustadz ini nyuruh orang tua gue kan, Bu tolong ambil baskom anaknya diuduin gitu, ambil baskom aja gitu kan, isi air. Kira gue diuduin bang sama bokap gue, di udu, suruh ambil udu, terus kaki gue dibalurin air udu. Nah Ustadz itu kayak mulai duduk di samping gue, kaki gue yang kiri ini diselonjorin, dipegang sama dia. Cuman yang gue lihat bang, dia baca surat ayat kursi lah. Awalnya ayat kursi terus sama Al-Quran. Cuman ngobatinnya begini bang, jadi dia telapak kaki gue begini nih. Dia cuma nunjuk begini doang bang. Nunjuk telapak kaki? Iya, telapak kaki gue yang kiri ini dia nggak nempel bang, tapi nunjuk bang, nunjuk begitu kan, nunjuk. Langsung bang kaki gue kayak
bereaksi gitu bang, sakit banget bang, sakit. Itu lu sadar bang? Masih sadar bang. Oke, lanjut. Itu gue karena nahan sakit ya, itu gue kalau diibaratin kayak tulang paha sama tulang betis nih, kayak mau dicopotin bang. Sakit bukan? Karena sakit, karena nahan sakit, gue sampai pingsan bang. Oh, lu pingsan bang? Sampai pingsan. Nah itu gue kayak dibawa ke alam bawah sadar gue bang. Nah itu ditampakin 3 sosok bang. Genderuwo yang tadi tuh, yang di dalam mimpi gue. Genderuwo dalam mimpi gue. Terus ada ular, tapi palanya itu pala manusia bang. Siluman. Tapi mukanya nggak kelihatan, hitam. Rambutnya panjang. Nah sama satu lagi ada macan, tapi ditunggangin sama kakek-kakek bawa tongkat. Kakek-kakek pakai baju putih, macannya harimaunya tuh putih juga bang. Harimau putih. Putih. Nah tiba-tiba sekilas tuh dari belakang gua tuh, dalam alam bawah sadar gua ada cahaya bang, buar gitu, cahaya putih terang gitu. Wah, kayak nubrukin ke mereka bertiga bang. Buang. Habis itu gue langsung kayak pas sadar kayak kesendak gitu kan, sampai ya keluar air ludah gue lah. Terus si Pak Ustadznya nanya ke gue, lihat apa tadi gitu. Ada 3 sosok pak gitu. Disebutin nih ini gitu kan. Terus ada cahaya putih gitu. Kamu tahu nggak kenapa kamu digituin kata gitu? Ditampakkan seperti itu kiriman katanya. Itu kiriman, itu makhluk itu 3 itu kiriman. Kenapa kamu bisa sampai bengkak kayak gini kata gitu. Satu, yang sosok yang kayak genderuwo ini itu mukul kamu, kayak yang di mimpi itu ya. Terus yang ular itu katanya itu ngelilit kaki kamu dari paha. Lilit, makanya kamu tuh bengkak kata gitu, bengkak terus kayak nggak bisa jalan karena itu dililit. Terus sama yang kakek-kakek sama yang macan ini tuh raga kamu tuh kayak dikuasain, soalnya kamu pasti pas sakit itu bawaannya emosian kata gitu. Jadi kayak raga gue kayak dikontrol sama dia bang gitu bang. Akhirnya setelah udah dia baca-baca gitu bang di telapak kaki gua, Pak Ustadz ini minta ke nyokap gua bang, Bu tolong ambilin air di gelas gitu, gelas bening, pakai tutup ya gitu. Terus tapi anehnya bang, Ustadz itu ngobrol sama gua, tangannya masih ngepel bang yang kanan, masih ngepel kayak gini. Terus diambilin air dalam gelas sama Pak Ustadz tuh diginiin begitu, jadi gelas nih gitu. Terus Ustadznya nanya, ini mau diapain nih kata gitu, kirimannya gitu kan. Nanya ke orang tua gua, mau dibuang apa dimusnahin kata gitu. Terus kata orang tua gua, terserah deh Pak Ustadz aja gitu kan. Terus nanya ke mertua gua juga, mau diapain nih Pak gitu. Terserah Pak Ustadz aja baiknya gimana. Ya udah nih saya balikin aja ya. Pas mau dibalikin bang, itu air dibacain nih bang, dibacain begini, itu air dalam gelas kayak bikin pusaran air bang. Itu gua ngeliat bang, karena posisinya gua udah sadar kan, muncrat bang ininya airnya, gitu, keluar gitu dari tutupnya, terus Pak Ustadz bilang gini, kayak dia ancang-ancang gitu, terus gitu bang, kayak ngelempar gitu bang. Nah pas ngelempar itu kayak ada hembusan angin bang, itu semua kerasa gitu, kerasa gitu kan. Lah si Pak Ustadznya bilang itu udah saya itu lagi kata, udah saya singkirin dari sini. Terus si Ustadznya itu ngambil air lagi bang, minta air lagi. Rumah mak gue tuh kayak dicipretin air bang, pagerin istilahnya tuh dipagerin. Terus selesai tuh udah agak netral nih bang, kondisi bang udah kondusif kan. Terus si Ustadz nanya nih, Mas
kamu sebelum kejadian seperti ini pernah ribut nggak, pernah berantem nggak, atau cekcok sama orang? Pernah Pak, tapi beberapa minggu yang lalu sih gitu, sebelum pas awal-awal puasa gue bilang gitu. Oh ya udah gitu, lain kali mulut dijaga gitu katanya Pak Ustadz gitu. Karena mungkin namanya orang itu kadang kita mungkin bilangnya dalam hati kita itu sopan, mungkin orang lain belum tentu nerima katanya Ustadz gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita pulang, mertua gue pulang, istri gue pulang, Pak Ustadz itu pulang, cuman gue disuruh tiap malam itu sebelum sholat isya suruh baca yasin, terus diborehin kaki, cuma gitu doang Bang. Terus kalau tiap pagi tuh mandi pakai air anget kayak gitu sama serai gitulah, buat netralin biar kempes gitu kan, karena emang pas habis itu belum kempes Bang, tapi merahnya udah nggak ada. Merah memar itu udah nggak ada di kaki gue, masih bengkak aja sih, kayak gede gitu kan. Kira gue ikutin dah tuh sarannya dia kan. Nah 2-3 hari udah enakan Bang kaki gue. Terus bini gue nelpon lagi, gimana udah enakan belum gitu kan. Udah sih, ya udah kapan mau pulang kata gitu. Soalnya kita udah nggak tinggal di kontrakan yang lama kata istri gue. Kita udah dapet nih kontrakan baru kata itu, agak ke depan gitu, itu agak turun ke bawah gitu kan, bukan yang dulu lagi. Akhirnya besok singkat cerita besoknya gue dianterin sama bokap balik ke Ciputat, balik Ciputat. Malamnya Bang kejadian lagi Bang. Malamnya tidur, perut gue itu kayak melilit gitu Bang. Kalau orang hamil itu kalau udah gede itu kan kayak anak bayinya kayak jalan gitu kan, perut itu kan kayak jalan gitu kan. Nah kayak gitu Bang, gue nggak bisa tidur Bang, itu sekitar jam 12 malam gitu. Terus bini gue bilang, kenapa nggak bisa tidur? Ini perutnya begini tuh jalan sendiri. Terus kata bini gue, coba deh ambil wudhu dulu gitu kan, ambil wudhu. Tapi gue nggak sholat Bang, ambil wudhu doang kan, bersih gitu kan. Lumayan tuh tidur tuh gue. Nah istri gue yang diganggu Bang. Jadi di kontrakan gue yang baru ini, istri gue tuh dengar ada suara kayak ledakan Bang, buar gitu. Di malam itu, buar. Terus ngebangunin gue, yang gitu. Kenapa? Dengar gak suara ledakan? Enggak gitu. Aku nggak dengar apa-apa, orang udah enakan kok habis ambil wudhu gitu. Aku takut kayak gitu. Soalnya aku ngeliat kayak ada cahaya nih di dapur kata gitu. Udah gitu dengar suara ledakan juga gitu. Coba liatin. Kayak gue liatin Bang, nggak ada apa-apa. Terus daripada istri gue takut, yaudah deh aku tahajud dulu deh gitu kan. Sholat, ambil wudhu, tahajud itu baru enakan Bang. Terus pas besokannya itu pagi-pagi Bang, kan tidur nih pagi-pagi. Nah itu sehabis subuh bunyiin Bang kayak batu genteng itu, kayak dilemparin batu gitu. Wah kok begini ya kata gitu, masih begini aja. Kata istri gue, coba deh telepon Pak Ustadz lagi gitu. Takutnya kita masih diganggu gitu kan, ada yang gangguin. Akhirnya kita telepon Ustadz datang tuh pas siangnya. Terus kebetulan itu juga kalau nggak salah malam Jumat Bang, hari Kamis lah. Terus kata Ustadz, nanti malam ini ya saya kesini sekitar jam 11-an, kita ngaji yasinan bareng Bang, ngaji yasinan bareng dan kata gitu. Iya Ustadz. Singkat cerita, si Ustadz ini jam 11 malam datang Bang ke kontrakan yang baru. Datang, assalamualaikum gitu kan. Terus udah semuanya pada ngambil wudhu, pegang yasin masing-masing. Nah, itu kan ada istri gua pokoknya berempat lah sama temen gue itu yang pinter ngaji lah. Terus tolong ambil air dalam gelas kata gitu, gelas beling. Taruhlah di depan ngaji Bang.
ngaji Yasin itu kurang lebih 2 kali baca kali. 2 kali balik. 2 kali balik Yasinan. Terus jikiran, terus katanya Pak Ustadz bilang, ini tolong ya sampai kurang lebih jam 1 apa setengah 2 jangan ada yang tidur. Kita tetap jikiran ya gitu. Nah jikiran bang, pas lagi jikiran itu kalau nggak salah udah jam 12 lewat, suara ini bang, pantulan batu di atas genteng. Nah itu gue masih denger bang. Ada nimpahin gitu. Iya masih denger. Terus ustadznya tuh sambil jikiran, kalau ada yang denger ini itu kata gitu macam-macam, jangan diroin, tetap konsentrasi kata gitu sambil baca apa jikiran gitu kan, sholawat Nabi baca gitu, ikutin saya aja kata gitu. Tapi dia dalam hatinya tuh emang kayak jikir gitu bang ustadznya. Nah terus pas ada gangguan itu, gue tuh udah mulai kayak pusing bang pala bang, aduh pala kok pusing gitu, Ustadz pala pusing Ustadz, udah tetap jikir gitu kan, tetap jikir dipaksain. Nah anehnya temen gue malah tidur bang. Tapi emang tangannya begini, tapi dia posisi tidur. Tidur sampai dia beneran kayak tidur gitu, tangannya udah nggak jikir lagi. Lepas dah. Nah pas udah gitu, bini gue sama Ustadz sama gue tuh masih kayak jikiran. Ada ini bang, angin kenceng banget dari luar. Jendela kebuka begini, jendela kebuka gitu tuh, kayak buka tutup. Terus yang tadinya pintu ditutup nggak rapet gitu lah, kebuka sedikit, tiba-tiba buak gitu, kayak kebuka penuh gitu bang, buak gitu. Kata Ustadz, dia ini lagi nyerang nih katanya, dukunnya lagi nyerang kata gitu. Dukunnya lagi nyerang nih, kalian tetap jikir ya sampai saya bilang cukup gitu kan. Buk itu depan kontrakan gue yang baru itu kan ada kreh bambu gitu ya, sampai begitu bang, gerak-gerak gitu bang, angin. Gue nggak kuat bang, kepala gue tuh kayak pusing gitu bang. Akhirnya gue berhenti gitu kayak orang pingsan aja bang, pingsan kan. Terus yang tetap lanjut tuh bini gue sama Ustadz. Terus Ustadz itu kalau kata bini gue kan kaget kan karena gue mungkin pingsan gitu kan. Kata Ustadz, udah lanjutin aja mbak gitu, versinya apa bini gue nih cerita, udah lanjutin aja mbak, nanti juga sadar kata gitu. Nah itu versinya bini gue itu cerita ke gue, itu selesai sampai setengah 2 bang. Jikir terus dong. Jikir itu terus. Lu nggak sadar? Itu gue nggak sadar, posisinya emang gue pingsan di situ, karena gue nggak kuat, kepala gue pusing bang, kayak bener-bener migrain gitu, pusing gitu, karena mungkin efek ke gue juga bang, mungkin ya ada aura-aura yang mungkin nyerang gue juga kan. Kira singkat cerita tuh selesai. Nah bini gue cerita itu selesainya itu ada ledakan lagi di belakang. Jadi belakang itu kan dapur. Nah belakang kontrakan gitu kayak ada itu juga nggak apa kayak kebun juga bang, kosong. Nah itu gitu katanya kayak gas meledak. Gede dong. Yang denger tuh cuman istri gue sama itu, karena kan temen gue yang itu malah tidur kan, yang jago ngaji itu kan malah tidur. Terus gue sadar sekitar jam 1:30 lewat dah, mau jam 2. Kata ustadznya, mulai malam ini nanti tahajud, terus banyakin zikir. Nanti beberapa hari kemudian setelahnya tuh kamu jangan lupa itu jangan pernah tidur setiap jam 12 sampai menjelang subuh, nggak boleh tidur bang. Jadi kalau mau tidur sehabis isya katanya, habis isya kamu tidur, nanti bangun jam 11:30 bangun dah, sholat tahajud sama zikiran gitu. Soalnya ini orang ini masih penasaran katanya, yang ngirimin kamu magic ini gitu kan. Masih penasaran mau benar-benar bikin kamu celaka karena mungkin dia udah sakit hati katanya sama ucapan kamu gitu kan. Akhirnya singkat cerita hari demi hari tuh berselang kan gitu ya. Gue ikutin bang arahan dari Ustadz nih. Cuman kejadian terakhir itu
mungkin kan udah ditamengin kali ya sama apa Ustadz, kontrakan gue yang baru memang sering banget bang kayak ada lemparan batu. Pas gue lagi malam itu pas sholat tahajud gitu ya, pikiran gitu kan nggak boleh tidur emang kan dari jam 12 sampai menjelang subuh kan. Nah itu kayak masih ada kayak batu-batu yang ngelempar gitu bang, duduk gitu. Nah singkat cerita lebaran ya udah nggak ada gangguan apa-apa bang, nggak ada gangguan apa-apa lagi. Cuman emang gue masih suka rutin ke Ustadz itu gitu. Oke bang, berarti setelah lebaran itu udah nggak ada lagi gangguan-gangguan lagi ya? Udah aman? Alhamdulillah udah nggak ada bang. Udah nggak ada lagi ya? Mungkin karena Pak Ustadznya udah namengin itu juga kali bang, rumah orang tua gue yang di Tanah Abang sama yang kontrakan gue yang baru gitu. Mungkin udah itu. Justru gue juga mungkin udah ditamengin juga kali badan gue apa gimana, gue juga nggak ngerti kan, karena itu kan hal mistis gitu kan, hal-hal yang di luar apa kita ketahui gitu loh bang. Iya. Oke, paling ada beberapa pertanyaan nih dari gua kalau yang kita simpulin dari tadi. Nah, kalau untuk yang ngisengin sendiri itu lu tahu bang siapa? Gue sih detailnya nggak tahu bang. Itu orang itu siapa gitu kan. Cuman waktu pas pengobatan yang di rumah orang tua gue yang di Tanah Abang itu, si Pak Ustadz tuh nanya ke gue sebelumnya pernah berantem atau ribut atau ada cekcok nggak, adu mulut dengan orang katanya gitu. Terus yang gue inget-inget nih bang, gue memang sebelum kejadian itu gue itu punya tetangga di kontrakan lama bang, gitu kan. Emang sempet cekcok sama beliau gitu kan, sama keluarganya. Itu permasalahan ini doang sih bang, kayak peliharaan doang, yang mungkin ganggu gua sama istri juga, sama ganggu tetangga yang sebelah juga gitu kan, karena emang masih satu kawasan bang. Itu cekcok sih, masalah itu doang. Tapi parah tuh cekcoknya. Apa? Cekcoknya parah? Ya sampai nadanya sampai kasar-kasar gitu sih bang, gitu, sampai emosian gitu gua sama beliau gitu kan, sama tetangga yang satunya lagi gitu kan, sama si bu guru ngaji itu juga kan, karena ikut merasakan apa keluhan yang dia keluhkan gitu terhadap orang ini gitu kan, terkait yang itu apa peliharaan gitu bang gitu. Itu aja sih bang. Oh diduga sih. Diduga, tapi gue nggak mau sujud karena emang Pak Ustadz ini tuh nggak ngasih detail orangnya siapa, rupanya seperti apa, orang mana, cuman pas gue ceritain itu ke Ustadz, dia bilang ini orang orang seberang katanya gitu bang. Hati-hati kalau sama orang seberang katanya gitu, cuma ngomong gitu doang. Jangan sampai salah ucapan. Terus kalau sama orang tuh ucapan dijaga kata Ustadz gitu. Emang nggak dikasih detail sih, cuman emang gue kayak itu doang. Kayak kalau gue cocokologi ya gue tuh emang ada sedikit mengarah ke orang itu gitu bang, karena emang kejadiannya singkat kan, abis cekcok gitu jangka berapa hari atau 1 minggu kurang lebih, itu gue udah langsung seperti itu, sampai kondisi bengkak kaki dengkul gitu kan, sampai bengkak gitu bang. Tapi balik lagi nggak boleh sujud bang ya? Iya nggak boleh sujud, emang kata Ustadz dia juga jaga privasi, takutnya gue ngebales juga bang gitu, mungkin gue main magic juga buat ngebalikin gitu kan. Makanya kata dia udah maafin aja gitu, maafin, jangan mau tahu detail gitu kan, cuman dia cuma ngasih tahu aja. Kalau misalnya orang yang berbuat seperti itu ya mungkin ada sempet ribut sama gue gitu, cocok nggak seneng hati, terus dendam gitu bang. Itu aja sih. Tapi sebelum yang ada cekcok itu ada gangguan lain gitu? Oh, seingat gue pernah bang, ada. Jadi sebelum gue ada kejadian cekcok itu di kontrakan gue yang lama itu kan, memang waktu yang gue cerita di awal itu kan, gue nempatin kontrakan itu kan. Iya, yang baru kan. Posisinya kan belum married kan, itu ada anak kecil, ada arwah anak kecil, cewek cowok gitu bang. Nah, jadi ada kejadian bang, suatu ketika gue itu libur bang, Sabtu Minggu gue libur nih,
entah Sabtu apa Minggu, tapi gue emang posisinya ada di rumah sama istri gue. Nah itu kondisinya maghrib bang, kejadian itu kondisinya maghrib, azan maghrib. Gue nyuruh istri gue nih, kamu deh ambil udu duluan gitu kan, kamar mandi. Ini udah waktunya maghrib, udah azan gitu kan. Kita sholat jamaah ayo, gue bang gitu kan sama istri gue. Terus istri gue ambil udu. Memang posisinya itu istri gue udah mengandung bang, udah hamil kurang lebih 3 minggu sampai 4 minggu lah. Lagi hamil itu muda, ya? Itu kurang lebih bulan April masalahnya. Pokoknya sebelum puasa di 2019. Nah itu ambil udu duluan, udah selesai balik nih. Balik. Nah pas balik gue ambil udu bang, ambil udu buat sholat maghrib. Kalau di Islam kan kalau kita masuk kamar mandi kaki kiri dulu nih bang, kaki kiri dulu. Nah terus gue masuk nih bang kaki kiri kan, pas kaki kiri bang gue kepleset jatuh duduk bang, jatuh duduk. Cuman anehnya bang, logikanya kalau orang jatuh duduk ya kepleset itu ya jatuh kayak biasa aja, paling kayak pantat atau kaki yang sakit gitu kan. Ini pintu kamar mandi gue bang jebol bang, sama ember kayak bak mandi gitu, bulat gitu, itu pecah. Jadi pintu kamar mandi gue yang dikontrakan lama itu kan modelnya itu bukan kayu bang, bukan kayu, tapi dia plastik. Iya, yang plastik ya, kusennya juga plastik. Nah itu kusennya copot, jebol. Nah itu bolong juga bang, ketendang. Nah udah bolong, engsel kusennya itu copot, nancep ke kaki gue bang. Nih bekasnya masih ada sih, nancep bang. Wah kepleset, jatuh, jebol. Terus gue teriak dong, minta tolong sama istri gue, yang tolong aku jatuh gitu kan. Nah posisinya gue juga buat bangun sakit bang, ini masih nancep bang, masih nancep. Akhirnya ya udah tuh istri gue yang tadi udah pakai mukena jadi dicopot lagi, nyeret gue bang, maksudnya biar agak keluar dari kamar mandi karena posisi licin kan, dia juga takut kepleset juga. Akhirnya diseret, tangan gue kayak dibopong gitu, diseret ke belakang. Dia manggil orang tuanya, orang tuanya langsung datang. Terus karena kondisi gue jatuh kayak gitu, sakit kaki, dipanggilin tukang urut sekitar situ bang, sekitar situ. Nah diurut lah nih gue sama tukang urut itu diurut. Terus nanya-nanya bang, ini jatuhnya kenapa? Aku lagi ambil udu pak, cuman kayak kepleset, jatuh duduk. Cuman anehnya pintu kamar mandi kok bisa jebol, bisa kusennya bisa copot dari tembok gitu kan, sama bak kamar mandi tuh pecah, kebelah dua gitu. Terus dia berhenti ngurut ya bang, sejenak bang. Itu lagi ngurutin kaki gue kan, berhenti. Terus dia mau ngeliat, aku izin ngeliat kamar mandimu ya mas, kata gitu. Ya pak silakan gitu. Dia ngeliat bang, nyata pas ngeliat itu, gue kan posisi masih tengkurap gitu bang ya, karena di kamar kan sama kamar mandi kan cuman disekat tembok kecil kan, tapi masih kelihatan kan. Nah itu gue ngeliat dia bang, dia baca doa gitu bang. Jadi masuk kamar mandi mungkin ambil udu lah, karena gue denger dia buka keran gitu bang. Terus berdoa di depan kamar mandi sama depan dapur gue, terus nyipretin air bang. Terus balik lagi ngurut gue lagi, terus sambil dia cerita gini, mas kamu tahu nggak kenapa kamu bisa kayak gini, kata gitu. Di dapurmu itu ada anak kecil, arwah, katanya gitu. Ada anak kecil 2 orang, cewek cowok. Nah ketika kejadian itu sebenarnya ya istri kamu itu nginjek salah satu dari mereka yang perempuan, yang kalau nggak salah yang saya lihat ya dari mata batin saya, nginjek yang perempuan, yang anak perempuan yang kecil ini, yang arwah ini. Dia posisinya lagi tiduran, tangannya keinjek sama istri kamu. Tapi mungkin karena dia ngelihatnya pas di kamar mandi itu kamu yang dijorokin, kata gitu. Terus kamu sampai kayak gitu. Terus kata si Pak tukang urut ini, bapaknya bilang, salah
ini juga di luar nalar kata gitu. Logikanya kalau orang jatuh ya udah paling pintu kegeser doang gitu kan, kegeser doang jatuh terus pantat sakit gitu lah kan. Ini sampai jebol, emang ini ada gitu anak kecil. Terus gue cerita bang, akhirnya Pak kalau boleh cerita emang saya sering banget nih kayak denger anak kecil pada lari-larian kalau tiap malam gitu. Saya kira mah anak tetangga atau kontrakan sebelah nih kan punya anak juga. Tapi kan nggak wajar dong malam-malam masa ada suara anak kecil di atas jam 12 malam. Iya mas ini ada kata gitu anak kecil ini. Kan dulu daerah sini kan rawa-rawa kata gitu kali gitu kan. Mungkin ya ada mayat anak kecil kali di sini kata gitu. Terus akhirnya si tukang urut ini itu bang ke kamar mandi lagi ngambil air di gayung nyipretin semua pojok-pojokan kontrakan gue yang lama. Tuh katanya mas di sini emang ada gitu kan. Ya udah ini udah saya inilah udah saya netralin rumah mas. Terus gue tanya emang bapak bisa pak? Ya saya mah bisa. Biasanya kalau orang diurut tuh saya suka ngerasa nih beneran diurut karena pegel-pegel atau apa atau enggak kena ketempelan kata gitu. Ternyata dia orangnya bisa bang. Bapak tukang urut itu emang adanya di sekitaran daerah rumah mertua gua, daerah Ciputat Tangsel itu sih bang. Oke bang, itu kan sebelumnya yang lu cerita bokap lu kan nggak percaya gitu-gituan deh. Betul. Terus nggak lama kan bokap ngelihat sendiri tuh pas lu diobatin. Nah iya betul bang. Berarti sekarang bokap percaya tuh yang kayak gituan. Iya jadi percaya bang bahwasanya hal penyakit itu dia pernah bilang sih ternyata penyakit itu nggak cuma medis aja. Jadi ada penyakit yang non medis yang berasal dari mungkin ilmu hitam bang. Dia bilang akhirnya dia percaya maksudnya ada hal-hal seperti itu gitu kan. Kebetulan anaknya yang ngalamin ya. Ya betul. Soalnya ya kalau dari hasil diagnosa dokter aja yang dokter ortopedi bilangnya ini nggak mungkin dialami sama anak seusia gue. Di saat itu kan gue umur 26 tahun kan. Dokter ortopedi aja bilangnya kayak seperti ini nih kayak peradangan tulang gitu kan. Persendian itu ya biasanya dialami sama orang-orang lansia gitu kan. Benar. Dia aja sampai kaget, maksudnya ahli ortopedi kan ngebahas tulang gitu kan. Dia aja sampai bingung gitu kan. Kok nggak pernah kecelakaan di kondisi kaki yang dirasain sakit, tapi bisa seperti itu gitu kan. Padahal dicek darah juga nggak ada riwayat apa-apa gitu kan. Gitu logikanya kaki gue yang patah kanan masa kiri yang bengkak gitu kan. Padahal kalau flashback ke yang gue kecelakaan itu kan ini 2015. Nah itu 2019 kanan. Nah ini masih ada, kalau dipegang sih masih ada ininya bang, kayak bekas sambungannya gitu loh. Oke, makasih banyak nih Bang Wildan udah sempetin hadir di sama-sama, podcast channel. Makasih banyak juga buat teman-teman di rumah udah menyaksikan episode kali ini. Agar tetap cut. 1, 2. Oke, agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe sekarang juga podcast channel. Akhirnya kita sampai di ujung acara nih Bang. Betul. Paling gitu aja, gua dan Bang Wildan izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.